saya Alma Ferbiana, saya asal dari Purwakarta dan saya mempunyai usaha donat dengan branding Bio Donuts. Halo, nama aku Nabila Aulia Gunanti. Aku memiliki usaha custom notebook yang telah berdiri dari bulan Juni 2020. Nama saya Kang Genit. Saya berada di komunitas TPS Alam Endah, yang mana konsentrasi saya sama kawan-kawan itu sebagai penggiat sampah. Daur ulang yang dilakukan di sini mungkin lebih kepada inovasi. Nah, ada beberapa inovasi yang dilakukan di TPS Alam Endah. Kurang lebih ada 15 inovasi. Dari mulai inovasi sampah plastik sampai kepada sampah kain dan sampah organik. Jadi pada awalnya itu saya mendapatkan informasi dari teman saya melalui WA Group. Katanya ada workshop tentang pengusaha gitu. Dan pengusaha ini cocok banget untuk yang masih muda gitu, khususnya milenial. Aktivitas programnya sangat banyak ya, mulai dari awalnya itu pelatihan soft skill, kemudian setelah soft skill ada technical training. Nah, technical training ini banyak banget, mulai dari foto produk, digital marketing juga ada, pelatihan analisis keuangan juga ada. Pokoknya semuanya dari nol sampai kita benar-benar ngerti tentang wirausaha, dijelasin semua sama program ini. Saya belajar benar-benar detail banget gitu, dan nggak cuma soft skill aja, tapi banyak, mulai dari digital marketing, terus ada juga cara foto, bagaimana kita storytelling, terus kita juga belajar packaging. Dan di Skilliout ini, alhamdulillah aku menemukan ilmu-ilmu yang memang sebagai pengusaha itu harus tahu gitu. Di Skilliout itu sempat saya terima ada pembelajaran bagaimana kita menghitung kebutuhan, dari mulai kebutuhan yang kita beli dari luar ataupun kebutuhan yang bisa tutup dari limbah yang ada gitu kan. Dulu itu kita berjalan ya mengalir aja gitu, tanpa ada proses-proses penguatan, pembukuan ataupun akuntansinya dan sebagainya. Manfaat yang dirasakan dari program Skilliout ini yang saya rasakan sampai saat ini adalah digital marketing. Nah, jadi dulu itu aku cuma asal pakai Instagram aja, ternyata banyak banget yang harus diperbaiki, yang asalnya profilnya tuh asal-asalan, yang nggak ada alamat, bahkan nggak ada nomor yang bisa dihubungi. Dan setelah mengikuti Skilliout ini, aku jadi tahu bahwa di profil itu harus apa aja yang dicantumkan tuh. Dan sekarang emang terasa jadi semakin informatif gitu. Di pelatihan ini kita diajarkan bahwa foto produk dengan menggunakan smartphone itu juga bisa menghasilkan hasil yang profesional. Selain foto produk, yang paling bermanfaat yaitu digital marketing. Itu saya pakai sampai sekarang. Jadi kalau udah pakai digital marketing itu nggak terlalu butuh banyak effort buat promosi, tapi nanti konsumen datang sendiri. Untuk manfaat dari pembukaan yang rapi, setidaknya kita melakukan sebuah transparansi terhadap anggota lain juga. Yang itu yang pertama. Yang kedua, perubahan yang income yang terjadi itu sangat ada. Karena yang sebelumnya dari 1 bulan kita menjual produk inovasi, kita hanya dapat 2 juta. Tapi sesudahnya masuk pada program Skilliout, kita hitung secara besarnya itu kurang lebih 15-17 juta. Jadi dari hasil implementasi yang sudah saya terapkan dari hasil pelatihan-pelatihan Skilliout, terutama di digital marketingnya, omsetnya dari awal yang hanya 3 juta sampai sekarang 10 juta, walaupun usaha saya ini masih awal ya, karena dimulai baru dari 4 bulan kemarin. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini saya mendapatkan konsumen besar lagi dengan nilai project sebesar kurang lebih 25 juta yang membeli 400 buku. Jadi semua pelatihan-pelatihan yang ada di Skilliout itu sangat penting. Nah, jadi dari hasil pelatihan itu, yang dimana awalnya Instagram saya followersnya cuma 200 aja, sekarang alhamdulillah udah mencapai 1.600 dalam waktu yang singkat. Karena followersnya banyak, jadi itu sangat mempengaruhi terhadap income saya. Yang dulunya awalnya 3 juta saja, sekarang mencapai 6 juta per bulannya. Alhamdulillah, dari keuntungan usaha saya ini, sekarang saya bisa membayar biaya kuliah sendiri. Mungkin ucapan terima kasih dari saya selaku Ketua Pengelola TPS Alam Endah, mengaturkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap
Citibank, IBL, dan program Skill Youth. Kita sangat berharap untuk terus didampingi dan dimonitor dan terusan diberikan keilmuan yang ditemukan oleh Skill Youth dan diterapkan di TP Salamenda. Terima kasih untuk Citibank dan Indonesia Business Link yang telah mengadakan program Skill Youth ya di Purwakarta, karena saya yakin banyak banget para pemuda yang sangat membutuhkan program ini, termasuk teman-teman saya juga ternyata banyak yang tertarik setelah hasilnya saya seperti ini. Terima kasih kepada Citibank dan IBL karena telah menyelenggarakan program Skill Youth yang sangat bermanfaat bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk berwirausaha. Semoga program ini dapat berjalan di tahun-tahun selanjutnya. Skill Youth! Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Bapak Ibu, tamu dan terhormat, dan terkhususnya adalah teman-teman dari program Skill Youth Phase 4. Selamat pagi semuanya ya, semoga tetap sehat, tetap jaga jarak, dan pastinya tetap semangat untuk menggapai mimpi kalian masing-masing. Boleh dong semuanya kita kasih tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk kita semuanya dong. Buat pagi hari ini luar biasa loh. Dan saya Ruben Doni, host Anda. Selamat datang dalam acara Closing Ceremony Skill Youth Phase 4 yang diselenggarakan oleh IBL, Indonesia Business Links, dan didukung oleh Citi Foundation. Alright? Sebelum kita lanjut teman-teman semuanya, Bapak Ibu izinkan saya untuk bisa menyapa tamu-tamu undangan yang hadir hari ini via Zoom gitu ya, yang menyempatkan hadir untuk kita semuanya teman-teman. Kasih tepuk tangan ya, meskipun aku di sini dan kamu di rumah, semangatnya harus tetap on fire. Alright? Yang pertama, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Country Head of External Affairs Citi Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Puni A. Anjung Sari. Ibu Puni, selamat bergabung Ibu. Selamat pagi tentunya ya. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir pagi hari ini. Berikutnya yang terhormat Bapak Yayan Cahyana, Executive Director Indonesia Business Link. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yayan. Pak Yayan, selamat pagi Pak. Selamat bergabung. Selanjutnya yang terhormat ini juga luar biasa, para mentor dan trainer program Skill Youth Phase 4. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, karena tanpa mereka teman-teman kita tuh apa gitu ya. Karena mereka yang terus mengayomi, membimbing, dan juga memberitahu kemana nih jalan kita yang benar menuju entrepreneur dan juga wirausaha yang sukses. Dan yang terakhir adalah seluruh peserta program Skill Youth Phase 4. Teman-teman semua SMK dan juga teman-teman wirausaha, selamat pagi dan tetap semangat menggapai mimpi kita masing-masing. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Luar biasa. Yang baru bergabung, terima kasih ya sudah join. Semoga stay tune sampai akhir, karena sama-sama kita akan menyaksikan ini closing ceremony dari semua rangkaian kegiatan kita selama kurang lebih setahun ini teman-teman. Jadi nanti juga akan ada pengumuman pemenang Creative Vlog. Jadi buat teman-teman yang ikutan vlog, stay tune terus. Karena siapa tahu kamu yang menang dan teman kamu, lumayan loh hadiahnya banyak banget. Dan juga tentunya banyak banget kuis dan juga arahan-arahan, dan juga ada cerita-cerita testimoni dari berbagai penerima manfaat dari Skill Youth Phase 4 ini. Oke teman-teman semuanya, sedikit kalau misalnya ada yang baru bergabung yang nanya, Kak Ruben, Mas Ruben, ini Skill Youth ini apa sih? Nah, saya kasih tahu sedikit ya. Jadi Skill Youth adalah merupakan program pemberdayaan ekonomi pemuda yang dilakukan oleh Indonesia Business Links atau biasa kita sebut IBL dengan dukungan penuh dari Citibank melalui dana hibah Citi Foundation. Sampai saat ini nih teman-teman ya, program Skill Youth telah menginjak fase keempat dan telah berhasil merangkul lebih dari 1.000 anak-anak SMK dan wirausaha penerima manfaat. Jadi program ini diharapkan juga membantu anak-anak muda untuk bisa dapat mandiri secara ekonomi. Ya kan, hari-hari ini banyak banget anak muda yang lulus gitu SMK, bingung, saya kerja di mana Kak? Kerjaan semua pandemi tutup. Tapi yang jiwanya entrepreneur, wirausaha, saya yakin hari-hari ini bisa survive dan bisa menerima manfaat dari kegigihan mereka masing-masing. Jadi buat teman-teman yang bermimpi jadi entrepreneur, ini jalan yang tepat. Skill Youth Phase 4 dari IBL dan Citi Foundation. Nah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya.
kasih banyak. Dan selanjutnya buat teman-teman yang bertanya, Kak, ini Indonesia Business Links buat Skill Youth ini kayak gimana sih programnya? Mau dong aku nonton. Berikut teman-teman, inilah dia video singkat mengenai Skill Youth persembahan dari Indonesia Business Links dan juga City Foundation. City Indonesia dan Indonesia Business Links yang didukung penuh oleh City Foundation menyelenggarakan program Skill Youth fase keempat yang menargetkan 1.000 pemuda usia 16 hingga 25 tahun yang berasal dari kalangan kurang mampu di wilayah Jawa Barat. Program bertujuan untuk mempersiapkan kaum muda dalam mencapai kemandirian finansial melalui peningkatan kompetensi untuk menjadi pemuda berkarakter yang siap bekerja maupun menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan berdaya saing. Selamat bagi Indonesia Business Links karena telah berhasil menyelesaikan fase keempat dari Skill Youth Program yang selama ini didukung oleh City Foundation. Kami berharap pada fase kelima nanti dampak yang dihasilkan semakin cemerlang sehingga kita dapat terus berkontribusi pada kemajuan pemuda di Indonesia. Need Assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset, potensi dan kendala, serta harapan multi pihak dalam upaya pemberdayaan kaum muda dilakukan melalui diskusi kelompok, terfokus dan wawancara dengan para pemangku kepentingan kunci, termasuk unsur pemuda. Para pemuda dilibatkan dalam diskusi ini agar mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan dalam menentukan masa depan mereka. Seperti yang Anda ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi generasi muda yang cukup besar. Bahkan menurut hasil riset ILO, lebih dari setengah populasi anak-anak muda di seluruh dunia ada di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri, sayangnya sekitar 15% dari pemuda Indonesia saat ini tidak bekerja atau tidak memiliki skill set atau kemampuan untuk dapat menjadi pekerja aktif. Oleh sebab itu, melalui pendekatan ini kami berharap para pemuda yang ada di beberapa kawasan di Indonesia terpilih dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan atau menjadi wirausaha yang cukup handal. Selain itu juga kami berharap ke depannya mereka menjadi anggota masyarakat yang cukup aktif sehingga memberikan kontribusi yang positif kepada sekitarnya. Hal ini tentu saja sejalan dengan rencana global atau visi global dari City itu sendiri yang disebut dengan Pathways to Progress. Pathways to Progress baru-baru ini diperbarui komitmennya dan saat ini kami berkomitmen untuk dapat mengubah kehidupan lebih dari 600.000 pemuda di kawasan Asia Pasifik untuk 3 tahun. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk sekilas sedikit tentang program Skill Youth persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Kalau dari tadi kita selalu ngomongin tentang Skill Youth ini keren, Skill Youth ini kece. Tapi ada baiknya kita mendengarkan juga dong kata sambutan dari program manager dari Skill Youth Phase 4. So, teman-teman semuanya kasih tepuk tangan yang meriah. Kalian masih kenal ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Adi Nur Setiadi. Kak Adi, silakan. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabar pagi ini? Tetap semangat ya, biarpun dalam kondisi kita hari ini mengadakan kegiatan closing ceremony program Skill Youth 4 secara virtual. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan atau summary dari program Skill Youth yang sudah kita lakukan. Oke. Teman-teman tadi sudah disampaikan sama Kak Ruben ya bahwa program Skill Youth 4 ini dilaksanakan oleh IBL, didukung oleh kerja bersama dengan Citibank Indonesia dan didukung penuh oleh City Foundation. Ya, jadi program Skill Youth menargetkan anak-anak muda di wilayah beberapa area di wilayah Jawa Barat, usia 16 sampai 25 tahun. Dan untuk tahun ini, untuk Skill Youth fase keempat, kita targetkan 1.000 anak muda dan sudah mencapai lebih dari 1.000 anak muda. Sedikit ini latar belakang kenapa kita melaksanakan program ini dilaksanakan. Ini tentunya
program ini dilaksanakan kan sebelum adanya pandemi ya. Jadi backgroundnya dari sebelum pandemi aja kita lihat pengangguran di Indonesia itu cukup besar. Dan hampir setengahnya itu adalah usia anak-anak muda, usia 15 atau 24 tahun di Indonesia. Dari 6,8 juta sekarang 50%-nya adalah anak muda. Terus sekarang dengan adanya pandemi bertambah menjadi hampir 9 juta, ya lebih malah 9 juta kalau nggak salah ya. Dan kenapa kita di Jawa Barat juga? Nah, Jawa Barat ini menjadi biasanya dia selalu runner up atau juara pertama dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Kalau nggak Banten, Jawa Barat. Nah, tapi pada pandemi saat ini ternyata yang ranking 1 adalah DKI. Nah, sekarang Jawa Barat ranking ke-3 gitu ya. Sebenarnya dengan jumlah penduduk yang 46 juta jiwa ini merupakan potensi pasar yang sangat besar ya. Apalagi di Jawa Barat ini ada sekitar 30 kawasan industri. Bayangkan, itu kawasan terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat, terutama di area Kerawang, Kabupaten Bekasi, ada di Purwakarta dan Subang, yang itu menjadi area dari program Skillyouth ini. Kalau saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan program ini ada di wilayah pertama di Kabupaten Bandung, di Desa Ciberem. Terus Kabupaten Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Kalau kita lihat alirannya itu merupakan dari hulu Sungai Citarum sampai pada muaranya di Muara Gembong namanya. Mungkin teman-teman ada beberapa belum pernah dengar Muara Gembong di mana sih? Ya, Ciberem di mana sih? Di Ciberem itu memang perbatasan dengan masih di Kecamatan Kertasari ya. Di situ ada titik 0 km namanya Situ Sisanti yang menjadi salah satu mata air Sungai Citarum dan berhilir di Muara Gembong. Kalau kita lihat kondisinya sangat berbeda ya, di Ciberem itu dingin, aman. Turun dikit ke Purwakarta, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, enak. Kerawang udah agak panas nih, ya malah panas ke terakhir-terakhir nih karena banyak juga di situ industri. Terus sampai ke Muara Gembong di hilirnya sana. Nah mungkin teman-teman belum pada tahu nih Muara Gembong. Muara Gembong tuh kalau dari tempat saya di Depok itu sekitar, kalau dari peta itu sekitar 50 sampai 60 kilo. Kalau Ciberem itu 180-an lebih lah ya kilo. Tapi jarak tempuhnya dari Depok ke Muara Gembong dan Depok ke Ciberem lebih jauh ke Muara Gembong. Nah, itu yang cukup cukup aneh ya. Memang karena infrastrukturnya di sana masih kurang, tapi sekarang kita lihat juga pemerintah sudah fokus di pembangunan di sana. Nah, itu juga menjadi satu area dari fokus dari program Skillyouth ini. Jadi salah satu sasaran dari program Skillyouth. Nah, challenge yang dihadapi terutama oleh anak muda pertama apa? Masalah karakter. Kurangnya karakter, tidak sesuainya karakter yang dibutuhkan, terutama karakter untuk menjadi seorang pekerja. Ya, ini dari hasil kita diskusi dengan para pelaku industri, utamanya dengan para HRD ya perusahaan ya teman-teman ya. Terus juga kurangnya financial literasi. Mungkin teman-teman tahu ya, financial literasi itu agak berbeda dengan financial management bisnis ya. Jadi financial literasi artinya bahwa kita tahu, paham tentang produk-produk keuangan, termasuk lembaga keuangan ya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan produk-produk tersebut dan resikonya juga. Ya minimal kita sudah aware, sudah sadar kita untuk menabung. Itu yang minimal seperti itu, dan bisa mengatur keuangan pribadi ya. Jadi bisa mengelola, misalnya dapat uang dari orang tua, mungkin sekarang masih ya, kalau yang sekarang pasti teman-teman sudah banyak yang sudah bekerja, bisa mengatur keuangan itu, tidak konsumtif, tahu produk-produk perbankan yang benar dan yang abal-abal seperti apa. Nah, seperti itu. Terus digital literasi juga rendah ya. Digital literasi di Indonesia sangat rendah. Itu kalau kita lihat itu peringkat 56 dari 63 negara. Digital literasi itu lebih kepada bagaimana kita
bukan hanya mampu mengoperasikan atau memahami tentang internet, teknologi internet dan komunikasi ya, tapi lebih kepada bagaimana juga kita bisa secara bijak menyortir info-info yang ada di media sosial, media yang sekarang digital platform kan sudah sangat mudah dijangkau ya teman-teman. Juga termasuk bagaimana kita mampu untuk mengamankan data-data kita. Nah, itu termasuk rendah di situ. Nah, yang enggak kalau besarnya sekarang apa coba? Pandemi Covid. Wah, ini merubah semua aspek dari kehidupan kita, termasuk gak cuma dari perusahaan besar, dari rumah tangga dan semuanya, termasuk dari program Skillut juga, terutama pada bagaimana kita penyampaian program tersebut ya, metodenya mau nggak mau kita harus ubah. Tapi ini sebenarnya menjadi suatu momen yang cukup bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa mendorong kita lebih ke arah digital ya. Jadi pelatihan kita sebelumnya offline, mau nggak mau kita harus mencoba untuk online. Dan bagaimana efektivitasnya, nah itu kita terus beradaptasi, kita mencoba sesuatu, misalnya dengan Zoom aja, ternyata masih kurang, kita tambahin dengan kursus secara intensif melalui WA Group. Itu latar belakangnya teman-teman. Nah, lanjut Mas. Nextnya, ini kegiatan atau strategi selama program ya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya, di sini kita dua fokus, penyiapan bekerja dan penyiapan untuk berwirausaha. Yang pertama kita ada soft skill di situ. Kita mau merubah mindset dari teman-teman semua tentang karakter yang baik itu seperti apa gitu ya. Termasuk juga untuk menjadi seorang wirausaha, motivasi. Terus kita ada juga tadi sudah saya sampaikan di awal tentang financial literasi dan digital literasi. Juga ada sadar tentang bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Walaupun di sini teman-teman banyak ya, ada sekitar penerima manfaat atau peserta program Skillut itu dari sekitar 800 untuk yang dari SMK. Tapi kita juga mendorong mereka untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, di program employability sendiri kita juga ada English class ya. Bukan supaya jago bahasa Inggris, tapi supaya berani berbahasa Inggris. Itu juga ada job counseling, bagaimana menyiapkan CV, bagaimana menghadapi wawancara, bagaimana menghadapi psikotes, dan bagaimana budaya kerja, apa yang dibutuhkan, ya seperti itu. Terus ada entrepreneur training, ada banyak nih, ada business model canvas, digital marketing, dan sebagainya, sampai kita juga memberikan business mentoring. Ya. Nah, ini penerima manfaat dari program Skillut. Ada total sekitar 1050 anak muda ya menjadi penerima manfaat program Skillut fase keempat. Dari 1050 ini 802 adalah dari persiapan bekerja, 246 dari entrepreneurship. Nah, yang dari employability, siapan bekerja 802 itu ada 311 yang sudah memperoleh pekerjaan. Ya. Dan yang uniknya di sini ada 19 yang memulai usaha. Itu dari mana? Nah, ya itu tadi saya sampaikan bahwa pandemi ini memaksa kita untuk mengubah metode pelatihan kita, penyampaian program seperti apa. Nah, kita menggunakan platform digital ya. Jadi tidak terbatas waktu terbatas ya, malam-malam nggak mau. Terbatas tempat, area gitu ya. Jadi kemarin kita memberikan materi-materi tentang manajemen bisnis, tidak hanya diikuti oleh peserta yang kesiapan berwirausaha, tapi juga yang kesiapan bekerja. Jadi termasuk juga kita dibantu oleh para volunteer dari Citibank Indonesia. Mereka ada yang dari Surabaya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung. Nah, itu enak. Ya salah satu keuntungannya kita menggunakan online ya seperti itu. Jadi ada 19 kira-kira yang memulai bisnis mereka. Ya walaupun masih kecil-kecilan ya. Enggak apa-apa. Tapi jiwa bisnisnya, motivasi untuk bisnis itu sudah ada. Terus yang untuk entrepreneurship sendiri kita ada dari 246 ada 62 yang secara manajemen bisnisnya, secara baik termasuk omsetnya juga sudah meningkat dari yang sebelumnya.
Minimal mereka sudah memanfaatkan, mengimplementasikan apa yang diperoleh selama pelatihan ke dalam bisnis mereka. Ada 12 yang memulai usaha baru selama bisnis ini. Jadi pertama ada yang ragu-ragu. Nah, dengan adanya kita memberikan mentoring, ada mentor, kita memberikan mentor kepada teman-teman ini, jadi mereka bisa berdiskusi, bisa curhat juga. Bagaimana, apakah tepat nih kalau saya membuat usaha seperti ini? Ya, seperti itu ya. Jadi itu salah satu manfaat dari mentoring ini. Terus ada 2 social entrepreneur yang kita bantu untuk lakukan peningkatan secara baik secara omset, secara peralatan ya. Kebetulan juga dari program Skill Youth kemarin kita bekerjasama dengan memfasilitasi 2 social planner di wilayah desa Ciberem dan juga Muara Gembong untuk mendapatkan bantuan peralatan dari Kemnaker. Dan sekarang mereka sudah mulai naik ya, baik secara omset, secara produksi gitu ya. Itu. Kalau dari aktivitasnya sendiri lebih dari 1.100 loh untuk aktivitas dari program kesiapan bekerja. Dan 246 jam untuk kegiatan entrepreneur. Ada City Volunteer yang terlibat 12, terima kasih sekali kepada para City Volunteer ya. Mungkin teman-teman bertanya ya, kalau program kita ini kan adanya di wilayah Jawa Barat, di tadi yang saya sebutkan, itu nggak ada loh. Bank Citibank di situ tuh nggak ada loh. Nggak ada cabang, nggak ada apa. Citibank itu cuma ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Bandung. Cuma 6. Kok ngapain juga Citibank ke Muara Gembong? Ngapain juga Citibank ke Kerawang gitu ya? Terus targetnya juga anak-anak muda. Apa untungnya buat Citibank? Ya. Ini sejalan dengan program Pathway to Progress, program globalnya City secara global ya, untuk meningkatkan peluang ekonomi dan anak-anak muda. Karena Citi percaya bahwa perekonomian ini kalau tidak dimulai dengan membangun anak mudanya, maka ya Citi juga nanti kalau ekonominya nggak berkembang ya Citi juga nggak bisa jalan dong. Nah makanya mereka concern juga terhadap pengembangan ekonomi kaum muda ya teman-teman. Terus program partner dengan beberapa jenis supportnya ya, ada dari pemerintah pusat, ada dari swastanya juga, ada dari sekolah. Sekolah kita SMK untuk Skill Youth 4 ini ada 16 sekolah. Terus untuk trainernya ada 33. Untuk mentor bisnisnya ada 24. Nah ini salah nih. 24 ya mentor bisnis ya. Oke, itu kira-kira number ya dari program Skill Youth 4. Nah ini selanjutnya dampaknya apa sih? Ya, dampaknya teman-teman nanti bisa baca sendiri, soft skill terutama bisa mengontrol diri, lebih percaya diri seperti itu, berpikiran positif. Karena memang sebenarnya mereka anak-anak muda ini bukannya tidak mau berubah, tapi mungkin belum tahu ya, bukannya tidak mau tapi belum tahu bagaimana berkarakter yang baik. Karena memang karakter itu kan dibentuk awalnya dari keluarga ya, mungkin mengikuti ya keluarga seperti itu ya ikuti terus, atau yang kedua adalah lingkungan sekitar seperti itu. Apakah itu sesuai dengan norma yang karakter yang baik di masyarakat atau enggak, itu mereka nggak tahu, pokoknya mengikuti aja yang sudah. Nah melalui program Skill Youth ini kita menyampaikan bagaimana berkarakter yang baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku ya. Memang awalnya ada beberapa yang agak bingung, kok bisa begini, bisa gini. Beda dengan apa yang mereka dapatkan di keluarga ataupun di lingkungannya ya. Jadi di program di soft skill ini metodenya memang kita menggunakan metode partisipatif aktif. Jadi teman-teman bisa secara langsung merasakan bagaimana berkarakter yang baik itu. Kayaknya Oke, waktu saya sudah hampir habis. Ini ada English class, ada job counseling juga, ada financial literasi dan digital literasi, dan juga ada untuk dampak pilar entrepreneur. Mereka bisa memetakan kebutuhan ataupun pasar mereka melalui bisnis model canvas, dan juga ada foto produk dan storytelling. Ini banyak dibantu oleh para volunteer dari Citibank ya.
dan juga dari manajemen keuangan, digital marketing, etika bisnis, dan mentoring. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan saya juga ucapkan terima kasih pada trainer soft skill, trainer English class, juga pada mentor yang telah membimbing para peserta kita ya teman-teman ya. Dan juga saya ucapkan selamat, kita sudah menyelesaikan program Skillut 4. Semoga tidak berakhir sampai di sini aja teman-teman, terutama kalau nanti diharapkan, nah di program IBL kebetulan mendapatkan lagi Skillut fase kelima. Nah nanti kita akan fokus pada komunitas, pengembangan komunitas, dan juga masih tetap yang di SMK juga kita masih akan sasar ya untuk kesiapan bekerja. Nah nanti teman-teman mungkin bisa menjadi satu contoh role model dari adik-adiknya yang sebelumnya. Nanti akan juga mungkin akan kita libatkan di program Skillut 5. Baik, terima kasih teman-teman. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Adi, Program Manager dari Skill Youth Phase 4. Ini luar biasa. Kita semua juga yakin dan percaya bahwa memang Citi IBL hadir untuk teman-teman semua bisa lebih tajam lagi dan lebih bisa menjawab tantangan era zaman sekarang, apalagi di masa pandemi, dan juga menjawab tantangan dan juga kebutuhan dari industri sendiri. Jadi kalau teman-teman mau jadi pekerja boleh, mau jadi entrepreneur boleh, tapi jadilah entrepreneur dan pekerja yang luar biasa. Ingat teman-teman, buat semua penerima manfaat, please, benefitnya, knowledge-nya, pengetahuannya jangan stop di kalian, tapi sebarkan ke teman-teman lain dan bilang sama teman-teman, jangan lupa, ada Skill Youth Phase 5. Siap-siap, daftar ya. Gue udah nerima, lo pasti nerima juga. Mantap, alright. Terima kasih Kak Adi untuk kata sambutan dan juga pemaparannya yang sangat komplit dan meyakinkan kita bahwa memang ini adalah jawaban dari segala yang kita butuhkan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, ini adalah kata sambutan dari Executive Director Indonesia Business Links. Tepuk tangan teman-teman yang meriah untuk Bapak Yayan Cahyana yang sekaligus akan menyampaikan laporan program Skill Youth Phase 4. Pak Yayan, waktu dan tempat, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin pertama-tama mungkin selamat datang kepada peserta acara penutupan acara program Skill Youth yang keempat ini. Mudah-mudahan penutupan ini juga akan berkenan pada program yang berikutnya. Oke, mungkin pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Citi Foundation yang telah banyak memberikan bantuan atas keberlangsungan program Skill Youth ini. Hingga program Skill Youth ini bisa selesai di fase keempat. Dan juga terima kasih atas kesediaannya untuk bisa melanjutkan program Skill Youth ini ke fase berikutnya untuk tahun depan. Terima kasih juga kepada Citibank Indonesia yang telah banyak bekerja sama dan juga memberikan support kepada program Skill Youth ini. Dan terus terang tanpa ada visi yang sama, kerjasama ini akan sulit kita lakukan, apalagi di masa COVID-19 ini. Program Skill Youth 4 ini merupakan program kolaborasi antara Citi dan Indonesia Business Link yang didukung oleh Citi Foundation. Program ini sebetulnya ditujukan untuk generasi muda di wilayah Jawa Barat. Dan program ini juga sesuai dengan program unggulan dari Citi secara global, yaitu Pathway to Progress. Program ini sebetulnya adalah upaya-upaya Citi untuk mendukung generasi muda dalam pengembangan ekonomi.
Dan terus terang ABL akan terus membantu Siti dalam melaksanakan upaya-upaya ini, terutama yang dilakukan oleh Siti Indonesia. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa program ini telah berakhir dengan baik dan mendapatkan apresiasi bukan saja dari komunitas atau masyarakat, tapi juga dari pemerintah. Apalagi di tengah pandemi ini, sulit bagi suatu program untuk berjalan dengan sesuai dengan rencana. Banyak hal yang harus kita adjust sehingga program-program yang dilakukan bisa memenuhi kebutuhan anak muda dan juga dari target program ini. Oke, dan banyak terima kasih kepada para mentor, trainer, dan juga guru-guru yang telah bekerja sama dan bekerja keras untuk membantu program ini dapat dilaksanakan. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sumbangkan pada generasi muda ini dapat memberikan hasil untuk Indonesia yang lebih baik. Pada adik-adik peserta program ini kami ucapkan selamat. Semoga apa yang diberikan dan didapat dari program ini dapat menjadi bekal perjalanan hidup adik-adik yang masih akan panjang. Tantangan di depan dan di depan mata, apalagi di masa ini mudah dan juga tidak ringan. Butuh keberanian dan perubahan-perubahan dari kita sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut. Terakhir, kita selalu menikmati acara fase 4 ini, dan mudah-mudahan berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk adik-adik semua untuk masa depan yang lebih cerah dan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silius, ready to be entrepreneur. Terima kasih, Mas. Saya persilakan ke MC. Terima kasih banyak Executive Director dari Indonesia Business Links. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yayan. Thank you Pak Yayan, thank you so much. Sudah memberikan kata sambutan untuk kita semuanya dan memberikan pencerahan. Mungkin juga semangat untuk kita semuanya untuk terus bermimpi dan semangat menggapai mimpi kita masing-masing. Terima kasih Pak Yayan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tamu dan terhormat dan juga teman-teman yang bergabung saat ini via Zoom. Jadi program Skill Youth fase 4 ini IBL berhasil menjangkau lebih dari 800 penerima manfaat dalam fokus kesiapan kerja. Jadi teman-teman SMK di wilayah Bandung Barat, di wilayah Karawang dan lain-lain ini juga penerima manfaatnya. Dan inilah dia sebagian kisah mereka yang menerima manfaat dari Skill Youth Phase 4 persembahan dari IBL dan City Foundation. Perkenalkan, nama saya Maulina, saya lulusan dari SMK Negeri 2 Karawang. Saya Rana Jaya, usia saya 19 tahun, saya lulusan SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Saya Hamzah Maulana, saya adalah lulusan dari SMK Negeri 1 Purwakarta, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Skill Youth itu untuk mengubah karakter kita, mengubah kepribadian kita. Saya semakin tertarik dari situ. Program ini gratis, tidak ada bayaran apapun, bisa berguna buat melamar kerja juga, supaya saya bisa lebih banyak relasi dan bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Waktu itu saya diberi pengarahan dari guru untuk mengikuti program Skill Youth. Nah, di situ saya tertarik karena bisa mengubah kepribadian dan bisa mengubah karakter menjadi lebih baik. Saya dulu tuh memang agak cuek, agak jutek, agak ya sinis juga ngeliat orang. Setelah mengikuti program Skill Youth, saya merasakan perubahan yang sangat pesat sekali ya, dibilang sangat ya memukul saya. Rana Jaya ini ketika mengikuti program Skill Youth ini lambat laun langsung berubah drastis. Yang pertama, dia sudah bisa mengontrol emosinya, dia sudah bisa mengontrol cara bicaranya,
Dan yang paling baik adalah dia sudah bisa mengontrol dirinya menjadi lebih baik. Manfaat yang saya dapatkan, saya bisa jadi lebih percaya diri, saya bisa jadi lebih berguna dalam suatu organisasi. Saya juga jadi bisa ikut berpendapat ketika orang lain sedang berkumpul gitulah, musyawarah. Dulu itu saya orangnya pemalunya kayak susah banget buat adaptasi di lingkungan baru. Di program Skill Youth juga ada program untuk interview. Di situ saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya ya, karena saya sudah banyak sekali mengikuti tes ya. Setiap tes saya gagal lagi. Yuk coba lagi. Saat job counseling di situ kita diajarkan membuat CV untuk melamar pekerjaan. Jadi kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa nanti saat interview. Sebelum saya interview, saya melakukan persiapan yang sudah diajarkan oleh trainer seperti pakaian, materi, apa saja pertanyaan yang akan dilontarkan oleh HRD dan saya siapkan jawabannya juga. Saya juga harus menyiapkan mental di situ. Ya, saya terapkan, kita harus percaya diri, kita masuk pintu HRD itu, kita harus benar-benar siap, jangan ada keraguan di situ. Pada saat saya interview, di situ juga saya jadi lebih tenang lagi karena sudah diajarkan sebelumnya. Ketika saya ikut program IBL atau program Skill Youth ini, saya terpilih menjadi ketua kelas dan setiap ada momen suruh ke depan atau maju ke depan untuk act out, saya menjadi merasa bertanggung jawab karena saya ketua kelas dan itu berulang-ulang gitu, membuat saya terbiasa dan menjadikan diri saya yang sekarang lebih percaya diri. Jadi program ini tuh kayak lebih interaktif gitu, terus kita juga lebih disuruh untuk aktif dan programnya juga menarik karena semuanya juga ikut andil dalam kelas tersebut dan itu membuat saya senang karena program ini, di kelas ini tidak monoton juga dan materi-materinya pun enak untuk didengar. Ya, saya menerima hasilnya. Sekarang saya sudah bekerja di salah satu PT di kawasan MM 2100. Dan respon ibu saya sangat senang tentunya. Ya, dari salah satu anaknya bisa mengangkat perekonomian dan derajat orang tuanya tentu saja. Hasilnya alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Sumber Alparia Trijaya Tbk atau bisa disebut juga Alpamat. Di situ saya sebagai kasir. Senang karena saya di sini bisa membantu perekonomian keluarga dan juga bisa membantu adik-adik saya untuk bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi daripada saya. Dan satu lagi manfaat yang paling saya rasakan di program ini, saya menjadi lebih banyak relasi untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan info lowongan pekerjaan dari trainer Skill Youth. Lalu saya mendaftar, kemudian mengikuti beberapa tes, lalu wawancara. Alhamdulillah saya keterima di salah satu perusahaan tersebut. Saya bersyukur banget sih bisa ngebantu orang tua saya gitu. Di tengah pandemi ini kan susah banget gitu nyari kerja. Teman-teman saya juga susah banget buat nyari kerja gitu. Dan saya sekarang sudah mendapatkan penghasilan yang bisa berguna untuk membantu kehidupan saya sendiri dan orang tua saya. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Business Link, Citibank, dan Skill Youth yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini. Terima kasih untuk Skill Youth karena dalam program ini sangat banyak manfaat yang memang benar-benar kita rasakan gitu. Terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu, memberikan wawasan yang terbaik untuk pemuda-pemuda Indonesia, terutama khususnya saya dan para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Terima kasih buat Citibank dan IBL yang telah merubah diri saya menjadi lebih baik lagi melalui program Skill Youth-nya. Semoga kedepannya program ini terus berjalan dan bisa membantu pelajar-pelajar lain di Purwakarta untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Yes, itu dia tadi kurang lebih 800 penerimaan manfaat yang kami ringkas di beberapa kisah yang sudah merasakan bahwa memang Skill Youth Phase 4 ini sangat membantu mereka untuk bisa lebih fokus dan bisa menajamkan mereka untuk siap bekerja di industri.
Nah, tapi tentunya teman-teman dan juga Bapak Ibu semua juga setuju. Di balik kesuksesan dari anak-anak yang luar biasa, pasti ada sosok-sosok mentor, trainer yang berjasa selalu setia memberikan bimbingan. Jadi kita perlu nih mengapresiasi kegigihan mereka dalam membantu semua teman-teman, apalagi khususnya di teman-teman SMK untuk bisa sama-sama saling menajamkan nih. Fokusnya di mana, minatnya di mana. Jadi saat mereka lulus dari SMK, kebutuhan dari perusahaan atau industri siap menangkap mereka semuanya. Untuk itu saya persilakan kembali Kak Adi Nurstiadi selaku Program Manager Skill Youth untuk bisa menyampaikan apresiasinya kepada kita semuanya. Kak Adi, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Ruben. Ya, seperti disampaikan tadi oleh Kak Ruben, ada beberapa pihak yang terlibat aktif membantu program Skill Youth ya. Ada banyak. Nah, kita akan coba memberikan apresiasi walaupun ya secara apa namanya, jangan dilihat secara ininya ya, nilainya ya, tapi kebersamaan dan jasa mereka yang akan terus kita kenang dan mungkin ke depannya kita akan terus bekerja sama ya. Berikut adalah beberapa trainer yang sudah terlibat dalam program Skill Youth. Oke, suaranya apakah bisa jelas? Oke, jadi total ada 33. Betul ya Kak Ezra ya? Ada 33 trainer yang telah membantu program Skill Youth, trainer soft skill ya, trainer soft skill dari 16 SMK di Jawa Barat. Siapa saja? Yang pertama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para trainer dari Kota Bekasi. Siapa aja nih? Oke, coba. Nah, ini Ibu Tati Sumiati. Oke, dari SMK Al-Mutadi. Terima kasih Ibu Tati. Tepuk tangan semuanya. Bu Tati, halo. Oke, berikutnya dengan Bapak Kak Abdul Rohman dari SMK Cikarang, SMK 2 Cikarang Barat. Ya, kebetulan tidak menampilkan ya. Mungkin sedang makan. Oke, terima kasih kepada Kak Abdul. Yang berikutnya kepada Ibu Lisifa ya dari SMK Binakarya 1 Karawang. Ibu Lisifa, mana Ibu Lisifa tampangnya? Wajahnya yang mana ini? Nggak ada menampilkan. Oke ya, kepada Ibu Lisifa terima kasih juga kami ucapkan. Selanjutnya kepada Ibu Kak Gita Maharani dari SMK 1 Binakarya 1 Karawang. Maafkan. Nah, ini dia. Halo Kak Gita, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Ibu Eko, bukan Bapak Eko ya, tapi Ibu Eko Sulistianingsih dari SMK Binakarya 2 Karawang ya. Terima kasih Ibu Eko, terima kasih atas dukungannya ya, telah membimbing teman-teman nih ya. Berikutnya kepada Kak Ujang Nugraha dari SMK 2 Binakarya 2 Karawang, maaf ya. Terima kasih Kak Ujang. Oke. Terus kepada Ibu Neneng. Nah, Ibu Neneng dari SMK Catur Global. Ya, Catur Global ya, Catur Global aja. Kalau dicari di mana di Google itu adalah
Global Chess. Oke, terima kasih Kak Neneng. Berikutnya kepada Bapak Hidayat Atori. Nah, Pak Atori mana nih Kak Atori? Kak Atori, terima kasih banyak atas bimbingannya kepada teman-teman semua ya dari SMK Mitra Industri MM 2100. Ini sudah cukup banyak membantu, termasuk juga penyediaan informasi-informasi pekerjaan ya. Terus berikutnya Bapak Ambar Trilaksono dari SMK Mitra Industri juga MM 2100. Terima kasih Kak Ambar. Selanjutnya dari Ibu Kiki Indra Putri ya. Ibu Kiki Indra Putri dari SMK PGRI Telagasari Karawang. Oke. Oke, banyak yang nggak nampilin video ya ini ya, teman-teman semuanya. Oke, terus berikutnya kepada Ibu Eno Mardiah, juga dari SMK PGRI Telagasari, Karawang. Nah, Ibu Eno, nah ini baru nongol. Oke, makasih Ibu Eno. Ini mah Bu Nurul, Bu Eno salah. Wah, ini salah ngepin ini. Gimana nih kosnya? Oh, nah sekarang ini Ibu Nurul dari SMK Purnawarman Purwakarta. Halo Ibu Nurul, terima kasih atas dukungannya selama ini. Selanjutnya dengan Bapak Tulus. Bapak Tulus katanya berhalangan hadir hari ini. Terima kasih dari SMK Teratai Putih Global 4 Kota Bekasi ya. Selanjutnya kepada Bapak Rohmat, Kak Omat, kita manggilnya Kak Omat dari SMK 1 Cikarang Barat. Mana Kak Omat nih? Oke, terima kasih pada Kak Omat. Berikutnya kepada Kak Hadi Alianto juga dari SMK Cikarang Barat 2, SMK 1, maaf, SMK N1 Cikarang Barat. Halo Kak Hadi, terima kasih Kak Hadi. Iya, sip, mantap. Terus selanjutnya kepada Bapak Haris Munbarjan. Nah, halo Kak Haris. Udah tampil di layar, iya. Terima kasih Kak Haris atas bimbingannya kepada teman-teman semua ini. Terima kasih atas peran sertanya pada program Skillut 4 dan juga kepada Pak Suhar, ternyata Pak Suharyanto dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Berikutnya juga ada Pak Pangat Kusnadi dari SMK 1 Kota Bekasi juga. Ikut yang hari ini belum sempat hadir. Terus kepada Ibu Galuh. Ya, terus kepada Pak Oman Kusmana dari SMK 1 Purwakarta, SMK Negeri 1 Purwakarta. Berikutnya Ibu Titi Teresnapuri dari SMK 1 Purwakarta juga. Videonya nggak ditampilin, ya sudah nggak apa-apa. Teman-teman yang itu pasti udah pada kenal. Terus kepada Kak Hairul Yogi dari SMK N2 Cikarang Barat. Nggak ada juga. Oke. Terus kepada Ibu Seli Mutiara Listiana dari SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Kami ucapkan terima kasih. Terus pada Kak Adityo Aji Nugroho dari SMK N2 Karawang. Nah, dari SMK N2 Karawang, Kak Adit. Terus Ibu Ririn Deviani juga dari SMK 2 Karawang. Pada Ibu Kusmiati atau Kak Mia. Kak Mia dari SMK 2 Bekasi, Kota Bekasi. Halo Kak Mia. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke. Berikutnya kepada Ibu Sukarni Rajiman. Kak Ani kita nyebutnya ya. Halo Kak Ani. Ya, terima kasih Kak Ani atas dukungan dan peran sertanya pada program Skillut. Berikutnya kepada Ibu Lesti Ruslianti dari SMK Negeri 2 Purwakarta.
terima kasih Kak Lesti. Terima kasih sekali. Oke, berikutnya kepada Kak Wulan Anggraini dari SMK 2 Purwakarta juga. Halo Kak Wulan, terima kasih atas dukungannya. Oke, selanjutnya dari Kak Imar Kusdinar. Ini dari SMK 2 Purwakarta juga. Halo Kak Imar. Terima kasih Kak. Iya. Terus selanjutnya Pak Saripudin ya. Terima kasih pada Pak Saripudin atas dukungannya juga. Terus pada ini, nah selanjutnya adalah trainer-trainer dari English Class ya, yang membantu teman-teman untuk lebih berani berbicara dalam bahasa Inggris, yaitu kepada Kak Gilang. Kak Gilang ada? Wah ini Kak Gilang sih, mantap, terima kasih Kak Gilang. Terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya kepada Kak Nadia Tiara Antiksari, terima kasih Kak Nadia. Oke, selanjutnya kepada Kak Nanista Bintari ya, terima kasih telah membantu teman-teman berani berbicara bahasa Inggris. Terus kepada Kak Dwigi Amelia Lamora juga terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya kepada Kak Nur Latifah, terima kasih kami ucapkan. Terus kepada ada tadi Oh, yang malu ya kan Latifah. Oke, gak apa-apa. Terus berikutnya kepada Kak Uswa. Oke, makasih Kak Latifah. Pada Kak Uswatun, ya, Uswatun Nasana juga terima kasih atas bantuannya dan dukungannya. Terus kepada Kak Siti Koirunisa, terima kasih kita ucapkan. Lanjut kepada Kak Agnes Susanto, wah yang semangat ini, tapi sekarang hari ini beliau ada kegiatan. Oke, selanjutnya kepada Kak Abadiah Juliati, terima kasih. Kepada Kak Kustin juga, Kak Ahmad Irfai, kami ucapkan terima kasih. Kepada Kak Edi Taufik juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada Kak Putri Oktavian Fionita, saya ucapkan terima kasih atas nama program IBL, atas nama program Skill Youth dan IBL. Kak Haris juga, Kak Haris Maulana Akbar, terima kasih. Kak Siska Amelia Fabiola, kepada Kak Fajar juga Harlanka, dan juga kepada Kak Nandia. Iya, itu tadi adalah yang pertama soft skill, trainer soft skill, yang kedua adalah trainer English class. Nah, para trainer soft skill ini tentunya tidak hanya terbatas, banyak dari teman-teman trainer soft skill ini tidak hanya terbatas pada program Skill Youth, tapi juga mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari program Skill Youth, bagaimana memberikan pelatihan soft skill kepada murid-muridnya yang lain. Ya, kami sangat mengapresiasi itu. Jadi kami memang berharap kan program Skill Youth ini targetnya cuma 1.000 ya, dikit sekali kalau dibandingkan dengan jumlah anak-anak SMK yang ada di Jawa Barat, apalagi di Indonesia ya. Kami berharap dengan kita menciptakan trainer-trainer soft skill di tiap sekolah bisa menghasilkan lebih banyak lagi anak-anak muda yang berkarakter baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada para trainer soft skill dan juga trainer English atas dukungannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Adi, Program Manager dari Skill Youth Phase 4 yang telah apresiasi banyak sekali mentor, trainee yang dari sekolah ada, yang dari luar sekolah ada. Terima kasih ya untuk para guru-guru trainer yang sudah memberikan yang terbaik. Berikutnya di antara 800 yang memiliki fokus untuk kesiapan kerja, kita juga masih punya 240 peserta dalam rangkaian pelatihan yang menunjang
bisnis skill mereka untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik. Langsung saja kita akan lihat bagaimana kisah para entrepreneur yang sukses di IBL ini. Nama saya Farhan Muhammad Revi Akmar. Saat ini saya memiliki usaha kebab Afdol. Halo, nama saya Andri Lesmana. Saya seorang entrepreneur. Saya usaha roti bakar Andri. Nama saya Marni. Saya bergabung di kelompok Kebaya. Kebaya itu mengolah mangrove, sejenis buah dan daun. Kita olah menjadi sirup, jus, stik mangrove, kerupuk mangrove, dan peyek. Alasan kita mau ikut Skillyouth karena kita ingin membangun olahan mangrove ini biar bisa dijual di toko-toko online dan banyak yang tahu deh, masyarakat banyak yang tahu gitu. Wah, kegiatannya ternyata di luar dugaan. Dugaan saya itu hanya materi. Dan itu ternyata kalau materi terus bosan. Ternyata diselingi dengan hiburan, prakteknya banyak, sehingga benar-benar menyerap apa yang mereka sampaikan kepada peserta. Saya diajarkan manajemen keuangan usaha. Di situ saya dikenalkan dengan aplikasi yang namanya Bukukas. Di dalam Bukukas itu ada kayak pemasukan, pengeluaran. Di situ ada juga utang piutang. Kegiatan itu banyak. Jadi kita dilatih untuk bisa menghitung untung rugi, terus juga dikasih tahu cara menjual di online, dan terus dikasih tahu juga cara berkomunikasi dengan orang, gimana caranya orang bisa menerima, nih olahan mangrove tuh enak gitu, olahan mangrove tuh bisa dimakan, nggak beracun loh gitu. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti Skillyouth, produknya menaik, maksudnya penjualannya meningkat gitu. Pelatihannya pertama itu kita diajarkan untuk memiliki karakter, beberapa karakter seorang pengusaha, lalu kemudian bisnis model kanvas, lalu kemudian mengelola keuangan dengan baik dan benar, lalu diajarkan juga storytelling, bagaimana cara berjualan di media sosial seperti itu. Pelatihan yang dikasih tahu oleh Skillyouth itu percaya diri. Intinya kalau orang jualan itu harus percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, gimana olahan kita mau dikenal banyak orang? Tadinya saya sama sekali nggak berani. Bahkan waktu pertama saya ikut Skillyouth, saya sama sekali nggak berani untuk maju ke depan. Karena apa ya, saya pikir, oh saya nggak bakal mampu nih, saya nggak bakal bisa. Pasti saya malu, saya gugup. Tapi setelah mengikuti pelatihan Skillyouth, saya berani. Dulu sebelum melakukan pencatatan di buku kertas biasa dan buku kas di aplikasi itu, saya merasa kurang jelas aja gitu. Uang pribadi sama uang usaha itu kecampur sebelumnya. Keuntungannya berapa nggak tahu gitu, pemasukannya berapa. Jadi manajemen keuangan saya jadi lebih rapi. Itu yang saya dapatkan dari Skillyouth dan saya terapkan sampai sekarang. Ya, manfaatnya sangat besar sekali yang saya rasakan, terutama pada pelatihan bisnis model kanvas. Sebelumnya saya tidak menentukan target pasar saya seperti apa, umurnya berapa, sekolah, jenjang misalkan SMA, kuliah, anak muda, umur 20-30 tahun, lalu anak muda atau orang tua seperti itu. Namun ketika dan sesudah mengikuti pelatihan bisnis model kanvas ini, saya lebih jelas menentukan target pasar saya. Misalkan umurnya dari 18 sampai 35 tahun, itu salah satu target pasar saya. Dan juga laki-laki serta perempuan, sehingga saya memiliki konsep atau ketika mempunyai ide, saya menyesuaikan dengan target pasar saya. Jadi sebelum mengikuti pelatihan, saya belum berani untuk mengembangkan bisnis saya karena saya belum memiliki bekal dan ilmu yang cukup. Namun ketika saya mengikuti beberapa pelatihan yang ada di Skillyouth serta dukungan para mentor dan para trainer, saya menjadi yakin dan berani untuk membuka kemitraan, peluang kemitraan. Dan alhamdulillah pada saat ini saya memiliki 2 kemitraan yang ada di daerah Karawang. Saya juga setelah mengikuti pelatihan Skillyouth, selain saya mempunyai kelompok kebaya dan kita bergabung di kebaya, saya juga sekarang lebih berani untuk jualan di rumah. Membuka warung kecil lah, membuka warung kecil seperti kayak warung seblak, gorengan, dan minuman. Dulu kita menjual olahan mangrove hanya di sekitar Kampung Muara Gembong dan di kecamatan aja. Tapi setelah ikut Skillyouth, kita sekarang udah belajar media online kayak gitu.
Terus peningkatannya cukup pesat juga lah. Ada perubahan. Waktu sebelumnya kita itu omsetnya 1 juta sampai 1.500.000. Dan sesudah ikut Skill Youth, per bulan kita mendapat 4 juta atau 4,5 juta. Ketika sudah mengikuti pelatihan ini dan juga berani membuka kemitraan, omset saya menjadi bertambah, pendapatan saya menjadi double. Yang tadinya mungkin hanya 200 sampai 300 per hari, alhamdulillah sekarang bisa mencapai 300 sampai 500 ribu per hari. Terima kasih Citibank, IBL, dan Skill Youth karena telah mengadakan pelatihan. Saya bisa lebih konsisten mencatat keuangan, bisa mempunyai banyak teman, jaringan, dan usaha saya semakin berkembang. Terima kasih Citibank dan IBL. Setelah mengikuti pelatihan Skill Youth, saya sekarang lebih bisa percaya diri dan bisa menghitung untung dan rugi. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Citibank dan juga IBL karena sudah melaksanakan program ini. Sehingga saya dan para anak muda lainnya bisa menjadi berani dan yakin untuk membuka dan mengembangkan usaha yang saat ini sedang kita jalani. Wow, sudah seharusnya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah ini untuk peserta entrepreneur. Saya melihatnya aja luar biasa ya. Ada yang jual kebab, ada yang jualan keripik-keripik yang luar biasa. Semoga ya di masa pandemi ini kan udah mau berakhir nih, udah ada vaksin. Semoga makin naik lagi dan makin naik lagi buat teman-teman semua yang di rumah, yang lagi nonton via Zoom. Semoga makin semangat untuk menjadi seorang entrepreneur yang sejati. Tapi kalau melihat dari kesuksesan entrepreneur-entrepreneur yang dibina di Skill Youth Phase 4 Persembahan IBL ini, saya rasa nggak mungkin berdiri sendiri. Pastinya ada sosok-sosok mentor bisnis yang bisa membimbing para menti ini ke jalan yang benar. Ketika mereka lagi galau, lagi resah tentang kok turun nih pendapatannya. Tapi para mentor dengan setia membimbing dan membina para entrepreneur ini. Sehingga kita tadi lihat hasilnya yang sangat luar biasa. Dan untuk itu kita akan masuk ke segmen untuk bisa mengapresiasi para mentor-mentor bisnis yang luar biasa. Saya panggilkan untuk bisa mengapresiasi. Ini adalah koordinator para mentor, Kak Intan. Kak Intan, silakan. Terima kasih Kak Ruben. Makasih ya buat para mentor. Nah, di sini memang era pandemi ini mengubah kita semua ya. Tidak hanya teman-teman nih angkatan 2020, tapi kita juga berubah ya, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Seperti misalnya kita biasa untuk training dilakukan itu secara tatap muka. Pelatihan itu dilakukan secara ada permainan, ada studi kasus, terus ada juga praktek. Bahkan mentoring sendiri pun dilakukan secara online teman-teman ya. Jadi saya rasa tidak hanya teman-teman semua nih yang merasakan itu, tapi kami para mentor seperti itu. Bahkan saya juga sempat loh bikin video. Begitulah hasilnya ya. Karena tujuannya ya tidak lain untuk memudahkan teman-teman para menti juga menerima dengan mudah pembelajaran ini. Kita tahu kalau misalnya pelajaran untuk pelatihan kewirausahaan itu memang agak sulit ya kalau misalnya tidak ada tatap muka. Tapi nyatanya bisa loh. Dan ini tidak terlepas dari peran serta atau para mentor untuk membimbing kita semua. Oke, pasti belum pada kenal ya. Ada yang belum pada kenal juga nih. Karena pas era pandemi ini ternyata udah keburu kita tidak boleh untuk pertemuan tatap muka ya. Karena ada protokol kesehatan di situ. Nah, banyak juga yang teman-teman ini juga belum kenal satu sama lain ya. Jadi waktu itu kita ingat Maret itu sudah ada PSBB, pelarangan untuk kita pelatihan langsung. Nah, di situ ada beberapa tempat tadi yang Kak Adi sudah infokan, ada beberapa tempat yang sama sekali belum pernah ketemu mentornya ya. Nah, di sini kita saling kenal ya. Oh iya, pelatihan kewirausahaan ini juga diikuti loh sama teman-teman kelas 3 dan hebatnya lagi mereka juga semangat untuk mengikuti pelatihan dan hasilnya sangat bagus ya. Oke, kita panggilkan ya. Ini ada apresiasi setinggi-tingginya kepada Kak Prayitno ya. Ini mentor-mentor dari Desa Ciberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Bandung.
Ya, ini ada Kak Prayitno, ada Kak Ratna Dewi, ya, ada Kak Dadang Supriyadi, ada Kak Firman. Oke, ada Kak Firman di situ ya, ternyata. Halo Kak Firman. Oh, halo, tidak menyalakan videonya ya. Oh iya, halo Kak Firman. Nah, ini Kak Firman ini sehari-harinya juga aktif di desa, aparat desa ya, di Desa Ciberem. Halo Kak Firman. Oke, ya. Kemudian ada Kak Kiki Ahmad Fauzi ya. Apakah ada? Oke, Kak Rizky Ahmad Fauzi. Oke, kita menuju Kerawang ya. Di Kerawang ini partisipasinya juga luar biasa para menti ya. Kita salut banget nih buat teman-teman menti, dan ini tidak terlepas dari keaktifan para mentornya. Saya ngeliat banget ya bahwa mentor-mentornya ini juga terdiri dari mantan peserta yang dulu, yang akhirnya mereka usahanya berkembang dan kita pandang mereka pantas loh buat jadi mentor, baik secara attitude maupun perkembangan usahanya. Nah, kita panggilkan ya Kak Didi ya, atau lebih bekennya Kak Alfi Fadli ya. Ada videonya? Oke. Halo Kak Didi. Ya, Kak Didi lagi ada di Surabaya ya? Atau di mana ya? Oke. Lanjut ya. Ada Kak Fajar Setiawan. Nah, Kak Fajar ini udah cukup lama ya menjadi mentor ya. Kemudian ada Kak Isna. Halo Kak Isna. Oke, halo Kak Isna. Apa kabar? Iya. Oke, ada lagi Kak Arif. Wah, ini juga aktif banget nih ya, suka bikin TikTokan juga ya. Halo Kak Arif. Ya. Ya, ada Kak Hilwa atau ada Kak Hilwa atau Kak Nur Halimah. Ada Kak Hilwa? Nggak ada ya. Nah, teman-teman, itu mentor-mentor dari Kabupaten Kerawang. Kita turun lagi ke bawah ya, ke arah mendekat Jakarta, yaitu di Kota Bekasi ya. Kita menuju Kota Bekasi. Di sini ada Kak Pere Sumbada. Halo Pak Pere. Apa kabar Pak? Sehat? Iya. Kemudian kita ke Mbak Ratna, Kak Ratna Novianti. Nah, Kak Ratna ini dulunya juga pernah di IBL ya. Kebetulan Kak Ratna ini dari dulu giat untuk berwirausaha dan keren banget ya. Halo Kak Ratna. Nah, kemudian ada Kak Susi Sukaesi. Halo Kak Susi. Nah, ini keren loh Kak Susi ini ya, dia menggerakkan PKBM ya buat adik-adik kita yang kurang beruntung teruskan sekolah ya dengan menambah pengetahuan kewirausahaan. Halo Kak Susi ya. Nah, ada Pak Yanto ya. Halo Pak Yanto. Nah, ini mentor senior nih, keren banget ya Pak Yanto ya. Pengalamannya sudah melalang buana untuk kewirausahaan dan keahliannya juga. Terima kasih untuk menjadi mentor kita ya Pak Yanto ya. Baik, kita menuju ke arah bawah lagi nih ya, ke Kabupaten Bekasi ya. Di sini ada Pak Endang Sukarta ya. Halo Pak Endang. Pak Endang ini lagi jauh nih ya, kayaknya lagi di Sulawesi ya. Iya. Nah, enaknya nih ya teman-teman ya, dengan pelatihan digital ini ya, pelatihan online ini, mentornya ada di mana, mentinya ada di mana, dan trainernya juga ada di mana. Itu keren banget, dan kita bisa berkumpul ya. Sesuatu yang susah ya dibayangkan waktu dulu ya. Nah, kemudian ada Pak Arif Sabarudin. Oke, ada Kak Alfiah, nih Teteh mana nih Teteh? Wah, si Teteh. Apa kabar Teteh? Ya, ini yang tadi dibilang Kak Adi nih ya, di Muara Gembong ya. Ada Kak Neneng Dasima. Kak Neneng. Ini senyumnya khas banget nih ya. Terima kasih Teteh atas bimbingannya. Ada Kak Fahri Muhammad. Apa Kak Fahri datang? Oke. Berikutnya adalah kita naik lagi nih ke atas ya, ke arah Purwakarta ya. Di Purwakarta ini daerah baru teman-teman, tapi perkembangannya dan semangatnya juga luar biasa loh. Padahal menti dan mentornya juga belum pernah ketemu nih ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan.
Nah, di sini ada Kak Boy. Datang Kak Boy? Oke, ada Kak Nomo. Ya, Kak Nomo. Ada Kak Santi. Kak Santi, halo Kak Santi. Nah, Kak Santi ini juga wirausaha keren loh ya. Sudah pengalaman untuk pelatihan itu sangat luar biasa. Makasih Kak Santi. Nah, berikutnya adalah Kak Imas. Wah, ini Kak Imas ya. Nah, Kak Imas juga keren banget ya teman-teman. Kak Imas ini selain jadi mentor juga sehari-harinya adalah penyuluh pertanian. Jadi pengetahuannya mengenai budidaya, pertanian yang keren banget ya. Jadi teman-teman bisa tuh berkonsultasi juga. Berikutnya adalah terakhir adalah Kak Adi ya. Muhammad Adi Subagja. Oh, nggak mau nyalain video. Halo Kak Adi, sehat ya Kak Adi ya. Nah, teman-teman semua, kita sangat mengapresiasi ya dedikasi mentor ini. Meskipun di era pandemi ini kita semua berubah ya, berubah cara pelatihan, berubah juga cara mentoring gitu. Mungkin kita sering ya mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari program lain. Tapi kekhususan di program IBL ini adalah kita punya mentor, teman-teman. Mentor-mentor inilah yang fungsinya nanti memang sebagai penyemangat teman-teman, sekaligus ruang untuk bertanya kalau ketika menjalankan usahanya itu menemui kesulitan. Terima kasih semua para mentor atas dedikasinya. Saya atas nama tim Skillyouth mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dedikasi yang selama ini telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.